Halo guys, nih aku akhirnya memutuskan untuk memegang mic-nya karena kalau aku taruh di baju itu kesempitan jadi kayak kecekek gitu. Oke, kali ini aku mau bahas tentang pernah nggak sih kalian ngerasa di umur 25 tahunan ke atas, 20 tahun ke atas itu malas untuk ngapa-ngapain. Maksudnya yang mungkin biasanya menghibur diri dari dalam suatu masalah itu dengan cara nonton K-pop atau nonton drama atau baca komik atau novel atau mungkin kumpul bareng teman-teman atau apapun itu tapi tiba-tiba nggak ingin dan nggak pengen ngelakuin itu semua. Pernah nggak sih? Itu posisi aku saat ini. Oke guys, selagi otak ini berpikir bagaimana caranya untuk membangkitkan kembali semangat itu, gimana kalau kita cerita? Hmm, cerita horor kali ya. Malam-malam cerita horor. Hmm, Pengalaman pribadi aja gimana? Kalian pernah nggak sih ngerasain misalnya lagi tidur nih ya, terus pengen bangun tapi nggak bisa, pengen gerakin badan tapi nggak bisa gitu. Bahkan udah ngomong ini, mulut ini udah ngomong tapi nggak keluar itu suara. Pernah nggak sih? Aku juga baru-baru ini ngalamin itu, tapi sebenarnya sering sih ya, sering banget aku ngalamin dan terakhir itu kayaknya 2 hari atau 3 hari yang lalu dan itu tepat jam 3 pagi. Jam 3 pagi aku ngerasain itu, aku bisa ngerasain gitu bisa gini ngeliat samping kiri kanan semuanya tapi nggak bisa ngerakin badan bahkan untuk teriak aku udah teriak aku yakin banget udah teriak sampai nyebut-nyebut nama Tuhan di situ tapi kayak nggak ada yang denger gitu kan itu kenapa ya ada apa ya kok sering banget ya aku ngalamin hal itu nggak sekali 2 kali mungkin juga sebulan ada berapa kali gitu kan padahal aku lagi nggak nonton horor udah nggak pernah lagi nonton gitu tapi itu kenapa seperti itu agak merinding sih sebenarnya pagi-pagi itu jam 3 pagi bayangin kita lagi posisi seperti itu ya pikiran kemana-mana lah ya kan terus kayak ingatlah aku cerita dulu waktu aku pernah kuliah di kampus sering banget lah itu yang namanya kesurupan atau apa ya kan apalagi dulu aku tinggalnya di kampus itu sendiri dan sering banget yang namanya cengcurupan dan bahkan katanya penyebab itu maksudnya hal si si yang di alam lain ini itu tuh tinggalnya di belakang tempat aku tidur di sekre pramuka aku gitu kan dia ada di belakang masjid atau musola lah di kampus aku dan emang dulu di situ tuh kotor banget. Emang tempat pembuangan sampah sih cuman mungkin nggak bagus juga ya dilihat dekat musola atau masjid ada sampah banyak banget dan katanya dia itu berpenghuni di situ. Jadi pada malamnya itu kami ada acara organisasi gitu. Dan ada salah satu teman aku di satu organisasi juga sama aku. Ya dia itu lagi datang bulan ya kan. Cuman anehnya aku ingat banget di kamar mandi belakang itu karena aku juga sering mandi di situ. Itu nggak ada airnya, tapi aku ingat banget ada air gitu. Nah, selagi aku disuruh senior untuk menemani teman aku ini tadi untuk membersihkan ataupun mengganti, jadi entah kenapa aku nggak ingat tiba-tiba dia ngebuang itunya tapi nggak dicuci, terus dia langsung kemasukan gitu guys, langsung kayak gitulah ya kan, ya kami jadinya lagi ada acara di situ tuh bingung lah untungnya senior senior aku juga ngerti lah untuk kayak gitu-gituan untuk mengobati ataupun mengeluarkan. Tapi setelah itu nggak cuma sekali 2 kali, tapi kayaknya di sekolah-sekolah kenapa ya sering banget yang namanya kesurupan guys. Kenapa sering banget orang-orang mungkin di acara-acara kayak ospek atau lagi mos itu sering banget gak sih yang namanya kesurupan. Kenapa ya? Kok bisa ya?
kenapa kok bisa kesurupan ya? Dan aku setelah kejadian itu juga sering tidur sih di belakang sendirian. Itu antara takut dan mencoba memberanikan diri karena udah gak ada tempat tidur lain ya kan. Tapi gimana coba sendirian mati lampu, itu pernah sendirian mati lampu. Terus hujan datang, aku juga pernah di situ kayak berasa kepala aku dielus sama perempuan di situ ya. Posisinya lagi tidur dan aku nggak bisa ngerakin badan kayak gini, kepala aku tuh begini, tapi dielus-elus begini. Bayangin gimana takutnya gue pada saat itu guys. Nggak ada orang, mati lampu, aku sendirian. Dan aku coba cerita itu katanya juga si dia gitu kan, tapi kenapa dia ngelus-ngelus kepala gue, sayang sama aku kan gak mungkin. Dan horornya lagi, sering banget ya mati lampu dan di tempat sekre tempat aku tidur itu airnya sering mati. Nah, mandilah di dekat musola itu merinding-merinding gimana gitu tidur ataupun mandi di situ. Nggak mungkin tidur lah di kamar mandi ya. Salah. Maksudnya mandi di situ udah sendirian gitu. Coba bayangin kalau lu jadi gua di kampus, apalagi kan kita tahu ya sekolah-sekolah ataupun kampus itu tuh sering banget ada yang kayak gitunya ya kan. Itu kalau aku ingat pada masa itu, kok bisa ya aku pada waktu itu sendirian, udah tahu jelas-jelas ngerasa waktu itu kita di elus-elus gitu kepalanya sampai gak bisa bergerak. Itu pada saat lagi mati lampu guys. Dan aku baru bisa bergeraknya itu karena ada teman-teman dari gereja aku datang malam-malam juga ajak jalan. Dan ternyata itu masih jam 8-an. Aku mikirnya tuh udah jam 12-an karena kan mungkin yang kayak gitu-gitu adanya jam 12, jam 3 ya kan katanya. Tapi pas aku udah kesini, teman satu organisasi aku bilang gak pernah lagi kejadian hal-hal seperti itu. Why? Ada apa? Apa karena aku yang di sana pada waktu itu? Gak tahu juga. Garing sih ceritanya guys. Tapi ya sudahlah. Seperti itulah cara aku menghibur diri. Semoga besok kita mendapatkan cerita dan inspirasi baru. Kalau kalian pengen aku ngebahas sesuatu, komen aja di bawah. Apalagi kayak gini kondisinya. Lagi gak niat ngapa-ngapain guys. Ini ada ketombe. Oke, sudah. Ya udah ya, aku cukup sekian. Semoga bisa menghibur kalian atas ceritaku tadi yang rada-rada gimana ya, cerita horor tapi muka kayak gini, nggak cocok kali pun. Tapi ya udahlah. Tetap jaga kesehatan and God bless you. Bye bye. Sarang ya.